Kudus ya. Sekarang hari tercurahnya Roh Kudus, Curahan Roh Kudus, tapi pada intinya ini kita bicara sejarah ya, sejarah yang ada ditulis di Alkitab dan juga tertulis di dalam sejarah umat Israel pada waktu kejadian. Waktu Yesus disalibkan juga memang tertulis di dalam sejarah kitabnya orang-orang Roma, kitab sejarah bukan kitab suci. Tapi itu memang terjadi, bukan tidak terjadi, bukan cerita, tapi memang kisah nyata bahwa Roh Kudus itu tercurah kepada orang-orang percaya. Kalau nggak percaya ya Anda bisa ya. Saya mau tadi aplikasi atau penerapan di dalam kehidupan kita. Saya mau berbicara sedikit tentang sejarah ya. Sebelum langit dan bumi diciptakan oleh Tuhan, Tuhan itu sudah ada, benar nggak? Amin. Tuhan itu sudah ada. Nah, mulai Kejadian 1, mulai ayat 1 dikatakan bahwa nanti pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kalau terjemahan lama, surga dan bumi. Jadi di Alkitab kurang ya, karena di bahasa Inggris heaven and earth ya. Tuhan menciptakan surga dan bumi ya. Itu berbicara bumi itu alam ini, alam yang nyata, yang kelihatan ya, yang ada ya, dan juga alam roh di mana Tuhan tinggal, dia ada di alam roh. Jadi, surga itu roh ya. Waktu surga memerintah di bumi, itu kelihatan di dalam diri manusia, yang dimana ada roh Allah di dalam diri manusia. Jadi surga tahta Allah, tempat tinggal Allah, Bapa, Anak, Roh Kudus ada di sana. Kemudian bumi beserta dengan isinya, disitulah manusia ditempatkan ya. Manusia ditempatkan di bumi, Tuhan adanya di sorga. Sorga itu bukan seperti bumi ini ya, tapi roh ya, roh. Kalau dulu kita suka putar radio, ada radio SW, ada FM. Jadi dimensinya berbeda. Cuman dimensinya manusia, bumi ini adalah kita kelihatan ya, ada fisik kita, ada tubuh ini. Tapi Allah adalah dunia roh. Waktu belum ada apa-apa ya, kita tidak bisa melukiskan. Ya Allah memang suka melukiskan dirinya, tapi dengan manusia kadang-kadang dibilang singa dari Yehuda ya, kadang-kadang raja wali, macam-macam ya, gunung batu. Karena memang Allah hanya kita bisa lukiskan seperti itu. Nanti waktu dia datang dan tinggal bersama-sama dengan dia, baru kita bisa akan mengalami Tuhan. Musa saja mau lihat aja, dia harus bersembunyi di balik gunung ya, baru lewat itu. Umat Israel nggak bisa dekat-dekat gunung Sinai. Katanya mereka akan mati karena mereka berdosa. Waktu Adam dan Hawa belum jatuh ke dalam dosa masih bisa ya, masih bisa bercakap-cakap ya. Jadi kerajaan sorga di mana kita berada pada saat ini adalah kita ada di bumi, tetapi yang memerintah adalah sorga. Yang memerintah adalah Tuhan di bumi ini. Tuhanlah yang memerintah. Manusia bukan berasal dari bumi ini, tapi manusia berasal dari roh Allah ya, karena waktu Kejadian 1 ayat 26 27 ya, manusia diciptakan oleh Tuhan segambar ya, segambar dengan Allah dalam arti sifat ya, dalam arti rohnya Tuhan ya. Manusia diciptakan segambar. Artinya begini, setelah diciptakan manusia, dihembuskanlah nafas kehidupan, yaitu roh itu. Materinya dari bumi ini. Jadi kalau mau melihat Tuhan di dalam diri manusia adalah lihat sifat-sifatnya. Kalau dia hidup di dalam roh, itulah Tuhan. Tapi kalau dia hidup dari kedagingannya,
itulah bumi, sistem dunia ini. Itulah yang bisa kita lihat. Jadi manusia asal usulnya dari sorga, dari Allah, tapi manusia ditempatkan di bumi. Yang namanya manusia harus memiliki tubuh, karena bumi ini adalah bumi materi. Kita disebut manusia kalau ada roh, ada tubuh. Makanya waktu seseorang dipanggil meninggal dunia, dia harus keluar dari bumi ini. Dia harus keluar, karena dunia manusia adalah dunia roh dan tubuh dan daging ini. Nggak mungkin kalau di dalam kepercayaan sekarang kan roh itu gentayangan ya, ada di bumi terus, padahal tidak. Kita bilang dunianya sudah berbeda ya. Dunia antara Lazarus dengan orang kaya yang hidup nyaman itu beda ya. Dia minta tolong sama Bapak Abraham sama Lazarus, kasih tahu saudara-saudara, sudah tidak bisa karena sudah berbeda. Cuman yang harus kita pegang bahwa kita ini manusia asalnya dari Tuhan, karena Tuhan yang memberikan nafas kehidupan. Makanya kalau kita merasa cakep, ganteng atau apa, ingat cuma debu ini cuma debu. Ya. Roh itulah yang memberi kemuliaan kepada tubuh ini. Kalau kita tidak hidup di dalam roh, maka kemuliaan Tuhan tidak ada di dalam diri kita. Itu sebabnya pada waktu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, mereka sudah tidak bisa tinggal lagi bersama-sama dengan Tuhan. Eden itu sekarang ada di mana? Di Irak kalau tidak salah, kalau kita belajar. Di Irak, karena sungai yang mengalir itu sungai Tigris dan Efrat. Tapi dua sungai lagi sudah nggak tahu ya, ketanam ya. Tapi itulah hadirat Tuhan hilang. Adam dan Hawa harus hidup di dalam dunia dengan keberdosaan mereka. Tapi kan Tuhan tetap kasih jalan keluar untuk keselamatan mereka. Tuhan tetap kasih jalan keluar dengan Tuhan memanggil. Manusia sudah jatuh dalam dosa, sudah hidup sembarangan, akhirnya Tuhan mau memusnahkan manusia kan. Tapi ada satu keluarga atau satu pribadi yang bergaul akrab dengan Tuhan ya. Mana orang yang nggak ada sih, namanya Nuh ya. Oh ini kameramen, namanya Nuh ya, dan keluarganya akhirnya ikut dengan dia, karena dia yang bergaul akrab dengan Tuhan. Jadi tidak jadi binasa manusia. Kemudian Tuhan mulai memanggil pribadi kan, mulai dari panggil si Abraham. Abraham dikatakan bapak orang beriman. Kenapa? Karena dia sudah hidup nyaman, dia seorang pebisnis yang berhasil, dia pebisnis yang membuat patung-patung untuk disembah. Karena dia seorang imam penyembahan berhala sebelumnya itu. Ya. Oh, ya. Kemudian dia dipanggil oleh Tuhan, dia tinggalkan semuanya. Kenyamanan, keberhasilan, apa semua dia tinggalkan. Tuhan bilang, aku akan membawa engkau masuk ke negeri yang dijanjikan. Dia belum tahu seperti apa. Dia dijanjikan keturunan yang banyak ya. Dia pokoknya berupa janji dari Tuhan. Dan dia menerimanya dengan imannya. Dan ya karena manusia ini ada roh Tuhan. Setiap manusia ada roh Tuhan. Amin, saudara. Amin. Ada roh Tuhan. Tidak ada manusia yang tidak ada roh Tuhan. Kalau tidak ada roh Tuhan, mati dia. Nah, saudara yang kekasih, Musa kemudian Abraham dipanggil, kemudian keturunan akhirnya menjadi suatu bangsa. Dengan pada waktu mereka Abraham, Ishak, Yakub. Nanti anaknya Yakub yang 12 itu jadi suku ya, tapi pada waktu terjadi paceklik, mereka mengungsi ke Mesir. Di sana sudah Yusuf sudah tunggu mereka. Tapi mereka datang dengan mungkin satu keluarga, tapi berkembang biak di Goshen itu sampai dengan 3-5 juta di dalam perhitungan jumlah orang. Jadi yang keluar dari Mesir pada waktu itu minimal 3 juta orang. Tapi mereka keluar sebagai apa? Sebagai orang-orang budak ya. Mereka keluar sebagai budak. Mereka keluar bukan sebagai satu bangsa. Nanti Tuhan panggil mereka, akhirnya mereka menjadi satu bangsa.
Tuhan panggil mereka, ya, Tuhan selamatkan mereka, Tuhan merdekakan mereka menjadi suatu bangsa. Tapi kita tahu yang namanya bangsa itu mereka harus punya apa? Yang pertama, undang-undang, punya hukum, dan Tuhan berikan mereka di Gunung Sinai hukum Taurat diberikan sebagai suatu bangsa yang punya identitas dengan, kalau Indonesia, Undang-Undang Dasar 45, ya. Kalau bangsa Israel sebagai satu bangsa, mereka diberikan hukum yang namanya hukum Taurat, yang akan menuntun kehidupan mereka adalah hukum Taurat. Amin. Tetapi memang di dasar manusia yang berdosa ini, ya kita semua tahu ya, kalau di Roma itu dibilang bahwa tidak ada satu orang pun yang dapat melakukan hukum Taurat. Tidak ada. Hanya satu manusia yang bisa melakukannya. Dia itu adalah Tuhan Yesus. Nah, pada waktu hukum Taurat itu diberikan oleh Tuhan kepada umat, itu mereka, setelah mereka mengadakan perjalanan selama 49 hari, besoknya hari ke-50 mereka terimalah yang namanya hukum Taurat. Itu hukum Taurat diberikan dalam bentuk loh batu, ya. Nah, pada waktu mereka menerima hukum itu, mereka berusaha menjalani apa yang dituntut oleh hukum Taurat. Umat itu mereka menerjemahkan sampai berapa banyak sekali dalil, ya. Dari 10 hukum itu banyak sekali dalil, sampai akhirnya hukum Taurat itu jadi nggak penting, jadi tradisinya itu yang penting menurut mereka. Nah, di sini kesalahan mereka, karena mereka nggak mampu untuk menjalani apa yang dituntut oleh hukum Taurat. Makanya kan Tuhan pernah bilang, kesimpulan daripada hukum Taurat itu adalah kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, akal budimu, kekuatanmu, ya, dan kasihlah sesamamu manusia. Itu standarnya. Tapi pada waktu mereka menjalani yang namanya mengasihi Tuhan, akhirnya tidak terjadi. Yang namanya mengasihi sesama tidak terjadi. Kenapa? Orang lumpuh, orang timpang, orang lain sebagainya, mereka katanya menurut hukum Taurat yang dibuat oleh orang Israel yang mereka terjemahkan, mereka ini tidak layak masuk dalam kerajaan surga. Yesus datang, yang dicari justru orang-orang itu, orang-orang pelacur apa semua, malah diselamatkan, yang terbuang dari satu bangsa yang telah mendapatkan satu hukum Taurat. Jadi pada waktu kita merayakan hari raya Pentakosta, turunnya Roh Kudus, ya, itu adalah suatu penggenapan. Kalau saya catat di sini adalah di dalam Yeremia 31 ayat 33, di situ Tuhan bilang, nanti aku akan menaruh Tauratku di hati mereka, ya. Ini hari raya Pentakosta. Pada waktu Roh Kudus turun, mereka mengalami satu lawatan Tuhan. Jadi sudah bukan hukum Taurat itu lagi. Hukum Taurat itu sudah digenapi di dalam siapa, saudara? Di dalam Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang menggenapi, dan Tuhan Yesus mati untuk tuntutannya. Jadi kita yang percaya kepada Yesus, kita selamat. Nah, kita yang sudah diselamatkan, Tuhan perlu taruh, ya, orang-orang berdosa, yang budak dosa yang sudah diselamatkan ini perlu ditaruh hukum. Makanya ditaruhlah dirinya sendiri. Roh Kudus itu ditaruh di hati kita, ya. Ada kan di ayat yang lain dikata, aku akan menaruh rohku di hati mereka, aku akan menaruh Tauratku di hati mereka. Jadi kalau berbicara Roh Kudus, kita berbicara tentang firman Tuhan juga. Hidup dituntut ada firman yang menyatakan, kemudian kita menghidupinya dengan cara apa? Tidak dengan kekuatan kita sendiri, tapi dengan pertolongan Tuhan dan pertolongan Roh Kudus. Itu sebabnya, saudara, pada waktu kita Ibu Femi kasih Galatia 5 ini, saya mengerti pada waktu saya baca, oh iya, buah-buah roh itu bukan berasal dari dunia ini, tapi buah-buah roh itu yang ada 9 itu berasal dari sorga, dari Tuhan, dari Roh Kudus, yang firman yang sudah ditaruh di dalam diri kita itu. Kita harus menghidupinya. Kita harus menghidupinya. Kalau kita tidak mau menghidupinya, ada roh lain di dalam dunia ini, amarah, kegeraman, ya,
rusuh lah, pokoknya semua yang membawa ketidakbaikan yang ada tadi kita baca semuanya, ya, kedengkian, semua itu. Nah, saudara yang dikasih, kalau kita mau lihat orang dipimpin atau dituntun oleh Roh Kudus, kita lihat bagaimana dia hidup. Kita bisa melihat apakah dia hidup berdasarkan tuntunan daripada Roh Kudus, menghasilkan buah-buah. Ya, namanya buah. Kalau orang berbicara buah itu harus dinikmati, ya. Buah durian kita harus nikmatin itu, buah mangga kita harus nikmatin. Tapi yang nikmatin bukan diri sendiri, bukan pohonnya, tetapi di luar. Jadi orang lain harus bisa merasakan buah-buah roh itu. Amin. Orang lain harus merasakan, harus bisa melihat, wah ini orang tidak dengki tapi mengasihi sesama. Orang bisa membedakan. Tapi itu juga bisa dipalsu, ya. Ini kan palsu, ya. Ada buah-buahan dipajang mirip banget. Saya ambil, saya gigit, kok plastik rupanya. Ya, kadang-kadang juga iblis bisa mengajari kita untuk hidup di dalam kepalsuan, sehingga orang kira kita hidup di dalam roh, padahal tidak, ya. Nah, saudara yang dikasih, selain roh jahat, kuasa kegelapan, ada roh lain yang berasal dari dunia ini, yang memang dibawa oleh ahli Taurat, yang mereka berusaha menghidupi hukum Taurat di dalam hidup dengan cara mereka. Tapi roh itu ternyata tidak sama dengan Roh Kudus. Contohnya namanya Saulus. Sebelum dia menerima Roh Kudus, apa yang terjadi, saudara? Dia membunuh orang-orang percaya, dia mengejar Stefanus mati. Dia saksi, dia lepas jubah. Saya saksinya, dia bilang. Artinya dia mengaku dia juga turut membunuh orang ini. Karena dia pembesar pada waktu itu, dia pejabat baik Allah, ya. Dia seorang terpelajar, orang pintar gitu, di dalam ahli kitab suci. Tapi menghidupinya dengan cara agamawi. Ini pelajaran buat kita, ya. Jangan gara-gara kita buat peraturan di gereja, ya. Oh, begini. Orang-orang yang tidak sesuai dengan peraturan kita nggak bisa bergereja dengan kita. Oh, itu gereja harus hati-hati. Gereja itu bisa kehilangan Roh Kudus, ya. Ada orang belum mandi, dekil gitu, datang baru pertama kali, wah bau nih, udah di luar aja dia. Ya. Kadang-kadang kan begitu, ya. Itu bukan Roh Kudus. Kalau kita sayang sama orang dari tuntunan Roh Kudus, kita akan ajak dia, kita duduk, kita perlakukan dia dengan baik. Mother Teresa itu, ya, bapak gerejanya orang Amerika namanya Billy Graham. Kalau saya harus mengatakan ada orang kudus di dunia ini, Mother Teresa lah orangnya. Dia bilang begitu. Billy Graham terkenal, ya, mamanya. Kalau ada presiden Amerika mau diangkat, dia dulu yang berdoa. Billy Graham, dia bilang, if I supposed to, jika aku harus mengatakan ada orang kudus di bumi ini, Mother Teresa lah orang. Dia ada di Kalkuta, sehari-hari dia cium bau nanah gitu, bau busuk. Orang-orang kan kakinya busuk apa, dia cium itu, dia mandikan. Orang-orang yang sudah mau mati dia tungguin gitu. Dia sudah dituntun oleh Roh, sudah dipimpin oleh Roh. Makanya waktu Mother Teresa meninggal, sebelum Mother Teresa kan ada yang meninggal namanya Lady Di. Lady Go. Iya, kita harus tahu sejarah, kan? Lady Diana, ya. Dia meninggal, banyak yang berduka. Tapi 6 bulan selesai. Mother Teresa bertahun-tahun lamanya. Yeah. Bertahun-tahun orang masih berduka dan mengingat dia. Kenapa? Dia menjadi sumber inspirasi untuk berbuat baik bagi dunia ini. Amin. Makanya saudara yang dikasih, kita harus mau dituntun oleh Roh Kudus. Jangan sampai kita terjerat dengan roh agamawi. Gara-gara kita buat peraturan ini, peraturan itu, ada banyak orang yang tidak bisa diberkati di dalam ibadah. Sama seperti Rasul Paulus, malah dibunuh. Beda dengan kita nih, bunuh nih. Wah, gawat. Ya. Akhirnya Rasul Saulus bertobat.
dan diganti namanya menjadi Paulus. Nah, saudaraku yang kekasih, saya senang kita di masa-masa Pentakosta ini belajar tentang Roh Kudus. Ya. Kita belum belajar tentang kuasanya. Nantilah kalau saya ada waktu untuk ibadah minggu, saya akan menjelaskan tentang kuasa Roh Kudus. Saya kira itu saja waktu. Amin. Tuhan Yesus memberkati.